Selamat malam rekan-rekan Satrio, klien-klien Satrio Kreatif dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Eldo. Saya Edan. Saya Satrio. Masih setia membahas tentang karakter, tanggal lahir. Dan ada yang terhangat nih. Yang lagi viral ya. Iya, tapi Hangat bener. Kalau viral sama nggak? Hampir sama sih. Kalau hangat kan dia butuh jaket kan. Kalau viral tuh nggak butuh jaket. Kalau hangat biasanya baru disajikan. Oh iya, Iya. baru mateng. Kalau viral lagi trending. Lagi trending. Ini juga Jadi dua-duanya ya. Dua-duanya lagi hangat sih. dan viral ya. complicated. Wah. Tapi saya nggak tahu. Maksudnya Apa itu? sosok ini tuh emang namanya besar banget, tapi saya nggak tahu dia siapa gitu loh. Ini pengaruh faktor usia. kali. Pengaruh. Pertama itu. Mungkin ya. Atau Kedua emang- waktu zaman dia kecil, dia belum masuk ke media sosial, belum Iya. tahu dunia entertainment. Mungkin masih di desa juga, nggak ada listrik mungkin di sana dia. kebetulan ada listrik, cuma Ada kita lebih ke itu deh, ke ladang deh, nggak nonton TV ya. Nah, itu dia. Jadi kita malam ini akan membahas tentang pernikahan hari ini, tanggal Selasa 3 November. Pernikahan yang tiba-tiba ya kan, nggak ada angin, nggak ada petir, langsung pamer cincin pernikahan. Siapa tuh? Sherina Munaf Sherina. Sherina Munaf dan dengan Baskara Mahendra. Baskoro apa Baskara? Kalau bahasa Indonesia kan A. Oh. Kalau di Jawa itu nggak enak, Baskara itu dibaca A gitu nggak enak ya. Jadi Kenapa? Baskoro. Baskoro Mahendra, nggak tahu ya. Tapi kalau maskara kenapa tetap maskara ya? Nggak Maskoro. Nggak masuk. Oh, nggak tahu lagi ya. Kayak nama ya biasanya kan Oke. gitu-gituin kan. Tapi emang kamu nggak kenal Sherina itu? Nggak pernah denger. Dulu. Sherina. Tapi namanya dengar, cuman apa? Iya, namanya Sherina denger, cuman dia ngapain juga dia nggak tahu lah saya. Dia mungkin taunya Sherina merek mobil kali. Serena, oh Tapi Nissan. orang ngomongnya itu kan biasa Sherina ya. Sherina. Munaf. Sherina. Sherina pakai HSHE. Sherina Munaf. Dia Tapi kita ucapin selamat dulu dong. oh iya benar-benar yang Ya. habis pamer cincin ya kan. Biasa, semoga langgeng. Hmm. Dulu tuh saya tahu Sherina itu dia main film. Judul filmnya itu Petualangan Sherina. Jadi artis cilik dulu kan. Cilik. Ada Cilik. dulu siapa? Tasya. Ada Tasya, Kok Tasya saya tahu. Kalau- Jessica Medi. Terus yang Ya itu, jika Meti nggak tahu aku siapa. yang cowok siapa? Joshua bukan? Joshua. Oh, ya. Tina Tun ya kan. Tinatun. Itu seangkatan mereka. Sherina sama Tinatun. Ya kurang lebih lah. Alhamdulillah. Tapi Tina Tun kamu tahu? Tahu bolo-bolo. Oh, bolo-bolo. Itulah. Tapi kalau orang seniman, musisi itu senang dengan lagu Sherina karena musikalitasnya tinggi. Oh. Artinya dari dia membawa sebuah narasi anak-anak, instrumen juga digarap dengan nuansa orkestra kadang-kadang kan. Mirip sama siapa? Tasya ya. Tasya. Ya arti kelasnya lebih mirip ke sana. Makanya kamu kalau ditanya lagu Tasya juga bingung kan? Aku taunya Tasya libur telah tiba itu siapa? Tasya bukan? Tasya. Libur telah tiba. Ore. Anak gembala. Anak gembala. Nah, itu Tasya ya? Oh ya itu saya tahu. Betul. Jadi emang itu tadi perbedaan. Tapi emang waktu pacaran nggak kedengeran ya, karena mungkin Iya. mereka jauh dari media sosial kali ya, entertainment. Nah si Sherina ini mulai kecil artis cilik ya kan sampai dewasanya itu apa emang penyanyi ya? Nanti Nyanyi gimana? dia. Emang dia Oh. suaranya bagus. Dia juga Punya band apa gimana? enggak Solo solo ya? Solo karir. Penyanyi cilik, masa Nyanyi cilik. jarang lah penyanyi musisi kecil punya grup band. Biasanya cuma modal suara aja. Iya. Yang band-band itu orang dewasanya. Solo singer Grup ya? vokal dulu mungkin ya. Iya. Cuma dia enggak ada trio kuek-kuek kan dulu. Cuma Iya. Bukan Sherina. Trio kuek-kuek tahu? Enggak, siapa? Coba siapa ya? Berarti lagunya nggak masuk ke kampung dia. Coba siapa ya? Ramai. Coba. Ramai wis.
Dulu kalau nggak salah si Serena juga pernah deket tuh dengan 3 laki-laki yang cukup terkenal juga. Oh sebelum sekarang nih sama menikah ya. Baskoro ini. Baskara Mahendra. Sekarang Sama siapa aja tuh waktu itu? katanya dulu pernah deket juga sama Raditya Dika. Duh, Radit? Stand up comedy? Komedi. Dan juga katanya konon juga pernah dekat dengan penyanyi juga nih, Afgan. Oh iya. Oh si Af. Iya. Cuman Afgan mungkin kayaknya lebih senang sama yang dewasa. Lebih senang sama dewasa. Nah by the way ngomongin dewasa, ketika aku searching suaminya ini kan si Baskara Munaf, dia beda 3 tahun loh ternyata, lebih mudaan si itu Nah loh. itu tadi mungkin kalau tadi kenapa nggak cocok sama siapa Afgan? Afgan seneng yang dewasa. Oh, Nah, Ya kan Serena seneng sama yang ya. lebih muda kan. Nah, kenapa Serena bisa memilih Baskara? Kita bisa lihat nih dengan Iya, kita akan bedah, ya kan, Kita bedah bedah. dari karakter dari Serena sendiri, Iya. terus nilai ketika pasangan hidup. Oh iya benar. Ketika nikah ya digabung ya. Iya, digabung. Benar. Makanya- Nuansanya ke depan akan seperti apa? Iya. ya. Jadi kita bahas dari tanggal lahir tuh banyak banget untuk dikupas ya, dari sifat karakter, terus ketika berpacaran, berumah tangga itu ada nilai pasangan hidup. Makanya ketika berbisnis juga kita bisa melihat gitu kan kejadian apa, nuansanya seperti apa. Ketika kita berbisnis sama tanggal lahir yang berbeda ketika digabungkan tuh bisa terbaca. Oke. Gitu. Nah apalagi dalam rumah tangga sekarang kan. Iya. Nanti pas rumah tangga punya anak lagi beda lagi nuansa. Oke. Biar angka perceraian juga menurun ya. Kan? Iya. Biar lebih mengerti pasangan. Biasanya gini perceraian itu karena apa ya? Kurang memahami pasangannya. Pertama, memahami, memaklumi juga. pertama kurang memahami. Kedua memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak. Iya, karena ternyata kan perbedaan karakter itu nggak boleh memaksakan sesuatu yang akhirnya menjadi sebuah pertengkaran. Benar. Nah, ketika timbul sebuah ketidakcocokan nilai harmonisasinya, nah disitulah perlu adaptasi yang cukup kuat karena kan nilainya kalau dibilang ada sesuatu ujian gitu loh yang perlu diselesaikan. Tapi ada juga yang ternyata mereka punya pasangan berjalan pas dilihat dari angka gabungannya nilainya cukup harmonis gitu kan. Itu juga tergantung amal ibadahnya. Nah kita belum tahu nih Serena berapa, Serena berapa, Baskoronya berapa. Nah, ini Bisa pasang mata dan buka telinga. Iya. Mungkin Siapa tahu nanti cocok. siapa tahu bro, kalian klien ada yang sama tanggalnya. Oke. Tujuannya itu kita Iya. membicarakan sosok untuk sebagai percontohan Contoh. lebih mudah ditangkap sama klien-klien kita. Nah, Makanya kalau juga ada permasalahan Bro Satrio kan banyak juga tuh. Saya mau nikah, kira-kira tantangannya apa ya kita berdua ini. Nah itu bisa kita kupas dan bisa dikomentar. Ini, supaya kita juga lebih semangat kan. Komentar ini banyak banget kan. Iya. Ada minta solusi dan sebagainya. Nah, Saya jangan diramal, karena ini bukan ramalan. Nah, oke. Langsung saja. Oke. setelah googling di internet ya kan, biodatanya Mbak. Kalau Sherina Munaf itu 11 Juni 11 Juni. tahunnya 1990, berarti 30 tahun sekarang. 30 tahun. Kalau Suaminya Baskara siapa? Mahendra, dia 1 Januari Waduh, 1 Januari ya. 11 Satu. 93, 1993 berarti 27. 27 tahun. Keren nih 11 11 ya kan, ketemu 1. Iya, 11 sama 11 kan. Beda tempat. Beda tempat. Jadi kalau 11 ini emang Serena ini makanya dia orangnya kan berhati-hati. Oh. Segala sesuatu itu dia ngukur lebih, makanya terkadang kesannya juga lambat tapi dia lebih hati-hati sih, lebih mendekati kesan hati-hatinya sangat tinggi. Apalagi juga punya karakter agak pasif. Jadi kalau dia udah kurang meminati sesuatu yang dia melakukan, Gak mood lah. jadi mager. Mager ya. Oh, mager. Males gerak. Yang ada di taman itu loh. Itu pager. Itu mager ya. Males gerak. Kirain makan agar-agar. Nah itu yang yang dimiliki sifat dari Serena sendiri. Nah
Kebetulan dia juga bulan Juni ini orang yang memang menjadi pusat perhatian. Berarti cocok dong ketika mulai kecilnya dia emang jadi pusat perhatian iya, ya kan? artinya nilai artnya ada, ya kan. Orang yang mempunyai nilai bulan Juli adalah memang sosok yang sering menjadi pusat perhatian, ya kan, kayak Bung Karno. Oh Juni yang juga. lama kemarin juga kan bulan Juni itu yang kontroversial kan. Siapa? Ya kayak Lupa. Ahok juga kan, Oh, iya, dia kalau Ahok nggak salah bulan Juni juga. Artinya orang-orang yang bisa menjadi pusat perhatian gitu loh. Nah cuman permasalahannya memang harus ada yang menggerakkan Sherina sendiri. Kalau dia nggak digerakkan atau diberikan ide, dia kurang atraktif sebetulnya. Benar. Gitu. Nah terus kalau suaminya sekarang, bukan calon suami nih karena hari ini nikah ya. Suami. Hari ini nikah. Suaminya sah katanya. Udah mulai apa baru ini? Udah. Udah sah gitu ya. Biasa nih, mungkin lagi malam pertama. Oh jadi persepsi, nggak Iya. resepsi dulu dong, nggak bisa persepsi baru malam pertama kan? Kayaknya ini udah ya. Resepsinya, Jadi, oh iya karena COVID kali ya. Beritanya itu jadi pernikahannya ini mendadak banget. Jadi katanya si Lambe Tura ya kan, dia pamer cincin cuma dihadiri Oleh keluarga penghulu, paling. keluarga Ya, saksi keluarga ya itu. gitu aja. Ya artinya emang momen COVID ini rata-rata seperti itu. Baik, Bukan mendadak kali, mungkin Private ya mungkin. keluarga aja yang tahu. iya. Yes. Karena juga mungkin kan banyak protokoler kalau Bener. diadakan besar-besaran. Atau mungkin juga mau diam-diam. Iya. Nah ini kita kupas lagi masalah suaminya kan, Baskara. Baskara ini kan dia tanggal 1. 1 Januari. Tanggal 1 bulan 1 lagi kan. Nah kalau tanggal 1 ini kan sebenarnya pintu ya. Artinya orang yang juga sifat penolongnya tinggi. Cuman memang punya kelemahan, Sherina mesti tahu banget dan harus bisa memaklumi nih. Karena setiap manusia kan juga punya kekurangan kan. Benar-benar. Nah kekurangannya sendiri adalah sering suka itu melakukan kesalahan yang sama gitu. Tanggal 1. Itu yang kadang-kadang kalau orang nggak bisa menerima suka kesel kan, akhirnya sakit hati bisa jadi perang. Ada ya. yang sama ya tanggal 1 ya, siapa ya? Tapi kalau itu bisa dimaklumin sama siapa? Kayak di Javu ya. Kayak Sherina. Kayaknya kameramen kita deh tanggal 1 deh. Ya artinya ini kan juga perlu diketahui sama Sherina kan. Iya. Apa tadi ulangi aja? Suka melakukan kesalahan yang sama. Dia suka melakukan kesalahan yang sama gitu Ada kan. lagunya tuh. Apa Apa tuh? tuh? Chris Patti kan dulu. Lagi masih semi. Judulnya. Kesalahan yang sama. Ada tak? Aku nggak tahu. Ya artinya itu yang perlu diketahui oleh pasangan yang memiliki pacar tanggal 1. Artinya orangnya baik, artinya sifat penolongnya tinggi, terkadang untuk jadi teman curhat bagus lah. Itu barangkali yang membuat Sherina ini nyaman gitu kan pada kondisi perjalanan lika-likunya sendiri. Terus juga mungkin yang memberikan wacana keterbukaan, pandangan, pemikiran, karena orang satu punya ide kreativitasnya Tinggi juga ya, cukup bener. bagus. Jadi ini menjadi kombinasi untuk mengisi sesuatu kekurangan Iya. Bisa gitu. jadi solusi juga ya kalau dia curhat. Iya, Dia betul. karena kreatifnya bisa Benar, jadi solusi. Betul. Dan orang tanggal 1 bulannya bulan 1. Bulan Januari nih ya. Bulan Januari buat klien-klien kita juga salah satunya adalah orang yang skala prioritas. Oh, iya. Dan Kayak dia kartu dong XL. apa tuh? Ya skala prioritas artinya juga agak kemiripan tuh. Jadi kalau mereka melakukan sebuah kegiatan yang kita kira-kira nggak perlu, mereka memang sama tuh karakternya. Yang satu magar, yang satu Masa bodoh. bukan punya skala prioritas. Jadi kalau emang nggak penting ngapain banget, nggak ini. Makanya Ngapain hal-hal gitu. ibaratnya membicarakan, gue mengundang orang banyak kalau nggak penting, hitungannya nggak sesuai pada kondisi sekarang, juga. Maka itu jadi hal yang bukan masalah, ya kan? Berarti Karena saat ini dia prioritasin kesehatan. yang penting ya? nikah. Sama yang penting nikah gitu kan, bukan bicara rame-ramenya gitu kan. Itu skala prioritasnya. Mungkin udah Sah dulu share. ya. Kita yang penting kita sah dulu Sah gitu dulu. kan. Nah, habis sah dulu baru punya anak gitu kan. Iya dong. Nggak seru kalau Nggak seru nggak ya punya kan. anak ya kan. Nah, kalau Digabung gimana tuh? kelemahan fisik dulu deh. Oh, ya, fisik. Artinya
Artinya yang perlu dijaga juga, mereka kan orang yang sibuk nih, apalagi rencana mau bikin Sherina kedua kan. Iya, saya kedua nih udah ini sih produksi, tinggal tunggu tayangnya. Sherina tuh dulu punya film. Bukan punya film, dia main film. Main film. film, punya sama main beda. Oh iya. Kan jadi bintang utama kan Sherina. Sama buat film juga beda. Buat iya. film biasanya produser, main film ya artis. Kalau punya PH-nya. Iya. Iya. Nah, tadi apa kurang kesehatan ya. Kesehatan sendiri kalau Sherina, orang-orang yang bertanggal lahir 11 pertama bicara di pergelangan tangan, tulang dan sebagainya. Persendian ya? Persendian. Nah, kalau orang-orang yang tanggal 1 itu biasanya hati-hati di kepala. Kepala hati pusing sama pernapasan deh. Waduh. Artinya yang rentan paru-parunya. Makanya kalau memang bicara tempat yang kotor, lembab, ya harus betul-betul berdebu juga. Iya, Sherina harus betul-betul clean gitu kan. Nah, terus bicara penggabungan ya. Penggabungan nilai 1 tambah 11 berapa? Bentar. 11 ditambah 1, Iya. 12 dong. Kalau 1 tambah 11? Sama. Oh sama. Berarti nilainya 12 kan. Nah ini cukup unik dan harus diwaspadai dan mungkin Sherina harus terbiasa. Sherina harus terbiasa dengan situasi yang akan muncul ketika berdua. Jadi kita nih kalau pasangannya tanggal sekian dengan tanggal sekian menjadikan jumlah sekian akan menimbulkan suasana yang harus kita cermati, kalau enggak Suasana baru ya. bahaya. Kaget dia, Iya. nggak bisa menerima ya. Iya, betul. Nah kalau yang dapat suasananya nyaman, harmonisasi yang saya bilang itu enak ya. Ternyata di Sherina dengan Baskoro ini punya nilai yang juga harus diperhatikan. 12 Karena 12 adalah pertama simbol api. Wih. Makanya kita karena mereka tertutup juga nih ya. Fire, Kita nggak fire, tahu fire. ibaratnya percintaannya ini udah berapa lama. Yang pasti Sherina ngerasain percecokan sering terjadi. Nah, kalau saya punya hal yang positif di balik ini, artinya Sherina bisa mengambil nuansa berdua ini menjadi sebuah motivasi ketika mereka saling memahami. Karena kan unsur api tadi kalau Semangat. salah membawa itu bisa membuat sesuatu jadi terbakar. Bener. Ya kan? Habis hangus. Iya, amarah yang sering terjadi, cekcok dan sebagainya. Tapi kalau mereka saling memahami karakter tadi, maka simbol 12 yang terjadi pada penggabungan tadi bisa menjadi motivasi buat berdua. Motivasi untuk membangun rumah tangga yang luar biasa, ya kan? Dengan aset yang bagus, dengan tujuan anak-anak yang bagus dan sebagainya gitu. Tapi kalau ini tidak dipahami, maka percecokan itu terus yang terjadi. Jadi ini juga perlu diantisipasi nih, perlu dipahami gitu loh. Jadikanlah api yang ada pada nuansa kalian berdua menjadi motivasi. Nerang juga ya. Iya, selain menerang ya motivasi. Yang kedua, jangan menjadi keributan malah ini. Jangan ditambahin lagi apinya. Betul. Cukup saja. Nah, mereka itu kan di bagian sisi Nilai 12. nilai 12 di keluarga kan, maksudnya di Secara keharmonisan pasangan, ya. iya. Kalau untuk mereka berumah tangga, maksudnya berbisnis bersama gitu gimana? Ya tadi kalau ini bisa menjadikan semangat gitu loh. Semangat ya. Makanya harus memahami karakter tadi dan ketika memahami kan tadi memaklumi kuncinya. Seperti tadi ada pengulangan kesalahan yang sama. Oke. Artinya ketika itu bukan yang hal yang krusial, yaitu artinya harus dimaklumin. Tapi kecuali soalnya kan kita belum tahu terjadi pengulangan tadi, biasanya orang tanggal 1 itu tergantung basic perjalanan kehidupannya. Benar. Gitu loh. Ada juga kebaikannya pun sama. Yang kadang-kadang nggak bisa diterima. Misalnya dia nggak boleh lihat teman susah, ya kan? Spontan dia keluarkan uang, spontan dia membantu sesuatu. Sementara ketika berkeluarga, kadang-kadang perlu pihak kedua kan, istri tadi menyetujui atau tidak. Itu pun ya harus diketahui kan, kalau emang waduh dia emang orang gitu. Tapi dicobalah berubah, ya kan Pak. Kalau misalnya mau kasih saudara, mau kasih kawan,
kasih atau kita dalam bentuk sebagai penghargaan. Tapi belum tentu juga bisa berubah. Ya emang udah bawaan. Arti itu pun bentuknya baik kan. Baik. Jadi orang yang saat itu punya kesalahan yang berulang juga punya kebaikan juga. Itu aja berulang. Gitu. Tapi nanti kan kalau udah punya anak kan itu berubah ya. Ya itu berubah. Nah kalau emang merasa ini menjadi suasana yang kurang bisa dinikmati, ya buru-buru punya anak. Tapi saya rasa nih bukan tidak bisa dinikmati, kalau nilai ini bisa mereka kaji ternyata bisa menjadi bentuk motivasi. Bener. Artinya berdua ini lebih kuat dong karakternya. Bener. Ada ini bro, cerita ini sih teman saya. Suaminya suka melakukan kesalahan yang sama. Misalnya habis kerja, main ganti baju, taruhnya di lantai. Nah itu juga sama. Di kasur ya kan. Makanya tergantung latar belakang kan. Berulang lagi. Sementara si istri nggak suka yang begitu. Ada juga istri yang cuek kan. Iya, cuman ini untungnya teman saya nih istrinya ini memaklumi. Cuek bisa jadi ya. Dia ambil itu pakaian, dia taruh tempat baju kotor. Suaminya ini dia taruh. Jangan disuruh lagi dia untuk nyuruh tuh, jangan lupa, nggak bisa kadang-kadang gitu, butuh waktu yang panjang. Akhirnya karena ceweknya ngelakuin gitu berulang-ulang, nggak jadi masalah. Akhirnya si cowok jadi begitu masukin ke diajarkan secara proaktif ya. Proaktif. Jadi akhirnya berulangnya ke keranjang itu. Jago juga dia dapat eksempelnya. Ya, aku juga ada temen yang tanggal 1 kesalahannya berulang, jadi suruh beli apa gitu, ada aja yang kurang gitu ya kan. Tapi temen-temen enggak, maksudnya enggak gimana, malah jadi guyonan dia. Itu dia orangnya itu. Ya artinya ini tadi cerita kamu ini bisa jadi solusi buat Sherina, bahwa sesuatu yang mungkin dianggap kita tidak sesuai keinginan kita atau kita nggak suka, tapi ketika ini diambil menjadi energi yang positif, hal yang memaklumi, bisa jadi kelucuan, bisa jadi kita sebuah ketabahan kan gitu. Tadi contoh bagus banget tuh. Jadi orang ada juga yang biasa tuh udah pulang perak gitu kan, mau taruh kadang-kadang barang di mana kelupaan dia, itu pun bisa jadi masalah, gitu loh. Nah apalagi kan di sini juga faktor usia, Sherina lebih dewasa, bukan lebih tua, dewasa dikit soalnya beda 2 tahun ya. Beda 3 tahun kan. Terus kalau dipaksakan juga mungkin jadi percecokan ya. Baju taruh dong yang betul. Tapi waktu menikahi ini juga kan Sherina masuk di usia 30. Artinya memang sifat nuansa yang membuat dia bijak itu lagi mempengaruhi dia. Usia 30 ya? Ya usia 30 itu kan dia memandang sisi kehidupan ini lebih bijak rata-rata karena perubahan-perubahan dari masa yang lalu kan gitu. Nah, cuman pada usia yang sekarang ini suaminya mungkin lebih banyak pada doyan cerita, banyak cerita-cerita yang dia dapatkan. Ya ini mudah-mudahan bisa jadi pengisi bulan madu mereka kan gitu, bertukar cerita kan. Sherina nggak punya cerita, ya kan? Si suami pada situasi yang memang banyak cerita, pengalaman hidup tahun ini banyak sekali. Mudah-mudahan para pecinta penyanyi cilik yang lama ya kan bisa tahu, oh iya Sherina ternyata udah nikah nih. Iya udah nikah gitu kan, karena emang stabil. Orang-orang tanggal 11 buat kalian tuh orang-orang yang punya bawaan tuh yang stabil gitu kan. Saking stabilnya kadang-kadang mager. Iya kan, malas gerak gitu. Saya ada lagi. Perumpamaan tanggal 11 kenapa stabil? Karena berdampingan kayak rel kereta. Oh gitu ya. Di detik terakhir ada kereta sekalian. Ya udah. Oke, ditunggu filmnya ya, Petualangan Sherina 2. Iya. Juga jangan lupa subscribe konten kita, ya kan, share, karena apapun dalam kehidupan ini bisa kita lihat dari nuansa-nuansa nilai angka yang kita bawa. Betul. Mungkin kalau ada yang belum puas bisa komen, melaporkan lagi kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Saya Eldo, saya Satrio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.